Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahmud, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG Fikih batch 3 tahun 2025 di LPPK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225112886. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Negeri 1 Kayong Utara kelas 7 dengan materi sholat berjamaah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, teman sekalian, biasa kita akan lalu bahasa Indonesia yang ada di Pancasila ya. Ada yang lain, silakan. Baik, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana sakit? Tidak. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Coba lihat badannya. Sehat? Sehat. Lihat tangannya. Sehat? Sehat. Baik, sekarang rapikan tempat duduknya. Baik, lihat bajunya. Sudah rapi belum? Sudah. Nah, keluarkan buku catatan sama pulpennya. Baik. Alhamdulillah. Ya, sudah siap naik cepat dari kali ini? Siap. Takut semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Teman-teman sekalian,
Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Apa? Sholat berjamaah. Nah, ini penting kita lakukan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadi insan yang taat, insan akhlakul yang berakhlakul karim. Sebagai insan yang taat kepada Allah, maka kewajiban kita salah satunya adalah melaksanakan sholat. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Pintar. Ada yang tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Oke, baik. Coba Kenzi gimana? Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Pintar, bagus. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Gimana Olen? Tadi? Sholat dilakukan secara bersamaan. Nah. Adanya imam dan makmum. Mantap. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Baik, kenapa sholat jamaah sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita lakukan? Ada yang tahu? Karena sholat merupakan tiang agama. Karena sholat merupakan tiang agama. Bagus. Ada yang lain? Karena pahalanya dilipatkan 27 derajat. Hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Nah, itu salah satu dari beberapa hal yang bisa kita temukan ketika kita melakukan atau mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah satu, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua apa? Membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai al-Sayyid dan yang Maha Benar, Al-Basir dan yang Maha Melihat, Al-Hakam dan yang Maha Menegakkan, Al-Nafi dan yang Maha memberi manfaat, dan Al-Fatah dan yang Maha membuka rahmat dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan sikap demokratis dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini prinsip sholat dan ta'awun sebagai bagian dari ajaran Islam dan menuntut persaudaraan individual dan persaudaraan sosial yang menjunjung tinggi demokrasi dan gotong royong dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Jadi nanti ketika kita sudah mempelajari materi ini, maka salah satunya kita bisa menjelaskan tentang sholat berjamaah. Lanjut, apa lagi tujuannya? Membuat kesimpulan tentang kepentingan berdasarkan agama. Terus berikut apa? Terus? Selanjutnya apa lagi? Sholat berjamaah. Selanjutnya? Menjaga hukum sholat bagi makmum laki-laki dan perempuan. Selanjutnya apa lagi? Tidak makmum mas. Dan terakhir? Insya Allah, ketika nanti kita mempelajari materi ini, tujuan-tujuan pembelajaran yang Abi tampilkan barusan, insya Allah akan tercapai. Dengan catatan kita belajarnya dengan sungguh-sungguh dan dengan serius. Satu semangat. Baik. Halo. Nah, sekarang kita katakan dulu ya tentang pelajaran mengenai sholat berjamaah. Nah, ini pengertian sholat berjamaah. Ada yang bisa bantu lagi untuk baca ini? Siapa kira-kira? Oke, baik. Awalnya lagi. Coba Auren silakan. Sholat berjamaah adalah pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan satu orang sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Baik. Bisa menyimpulkan maksudnya ini? Bisa. Bisa. Apa itu sholat berjamaah? Terus, yang satunya bertindak sebagai yang lainnya bertindak sebagai makmumnya berapa orang? Makmumnya lebih dari satu orang. Itu berkaitan dengan pengertian sholat berjamaah. Berikutnya, apa hukum sholat berjamaah? Coba Diko bacakan. Dan dirikanlah sholat
sholat, tunaikan zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat berjamaah. Oke, yang dimaksud rukun itu adalah orang yang sholat. Orang yang rukun itu termasuk dalam sholat berjamaah. Ini adalah adalah hukum atau bahasa sholat berjamaah. Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Apa intinya? Nah, dari dasar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 pokok. Yang pertama kita minta untuk mendirikan sholat, yang kita minta untuk menegakkan sholat, ketiga kita mendirikan sholat itu secara berjamaah. Jadi rukunlah beserta orang yang belum maksudnya adalah sholat secara berjamaah. Sholat yang kedua. Baik, berikutnya syarat sah sholat berjamaah ada berapa? 3. Ada? 5. Ada 5. Baik. Syarat sah berjamaah ada? Yang pertama apa kira-kira? Yang kedua. Kita harus berniat berjamaah. Yang kedua, imam dan makmum tidak boleh berpisah. Imam dan makmum harus berada dalam satu kamar. Yang ketiga apa? Tidak boleh makmum menyatakan sendiri. Imam berkata lain. Jadi makmum harus mengikuti jalan Nabi. Tidak boleh makmum menyatakan imam. Boleh ya? Boleh lagi? Makmum tidak boleh mendahului imam. Maksudnya baik berkata makmum posisinya. Tapi imam menutup ayat sudah berubah. Boleh? Atau imam berada di depan saya. Imam sini, makmum berada di maju. Boleh? Boleh? Boleh lagi? Imam wajib memenuhi syaratnya sebagai imam. Salah satu syarat imam adalah fasih bacaan Al-Qur'annya. Paham ya? Paham ya? Tidak boleh kalian bermakmum kepada apa-apa atau orang yang tahu bacaan. Itu sholat biasa. Ya? Ada pertama sholat berjamaah. Ada apa? Ada apa? Nah, pada sholat berjamaah itu betul bisa dibaca sendiri. Kita baca sendiri kan? Hanya satu saja. Sementara sholat berjamaah bisa 20 kali lipat membaca sendiri. Paham ya? Yang kedua coba iya betul ya? Iya, berarti istilah. Jadi waktu istilah berkata sholat dan arti betul. Yang kedua, yang ketiga sholat bisa iya, bukan kuat saja apa saja. Yang kedua coba iya, ini salah satu itu menurut saya tidak sesat. Terus sholat berjamaah coba. Nah, coba. Ya, apa harus dilihat kamu harus lihat. Coba ya. Ya, bagi kamu harus lihat ini. Imam yang bisa. Ya, ketiga, guys. Ya, kita mau mengikuti atas semangat. Ada sholat berjamaah. Coba kita lakukan. Baik, ada mungkin langkah. Kita bisa berjalan. Teruskan dan ketiga sholat berjamaah. Kita bicara sholat Allah. Kita bicara sholat Allah. Nah, bisa terus saja karena berbicara dalam kita sholat mengatakan sholat. Terus apa sih sholat berjamaah? Kenapa? Kecil. Ya, betul. Ada bisa betul. Bisa mana? Ya, betul. Bisa ada sama. Coba kan. Hal pernah tanya. Ya, kita ya, kita pasti bisa sholat. Kita harus lain yang saya. Ya, dan hingga tapi bersih ini ada kita berapa poin ya. Nah, kita ini sebelum kita bersih mau makan dia dulu. Oke. Abi mohon disimak ya videonya ya. Waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Sabar dulu. Tadi praktek sholat bagi makmum muwafiq. Nah sekarang kita lihat praktek sholat bagi makmum masbuk. Apa makmum muwafiq dan makmum masbuk? Kalau makmum muwafiq sholatnya dilakukan bersama dengan imam dari awal. Sementara makmum masbuk sudah ketinggalan baik rakaat maupun bacaan sholatnya. Nah kita perhatikan ini ya. Ini tolong diperhatikan karena ini sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Buka itu langsung takbir dan membaca Fatihah sejak takbir.
kalau makmumnya 2 orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dan bisa dengan kesimpulan? Bisa. Nanti kita kesimpulan sama-sama ya. Baik, sekarang Abi minta kalian untuk membuat kelompok untuk membahas tentang sholat berjamaah. Baik, sudah membacanya? Sudah? Kalau sudah, Abi minta kalian diskusikan tentang 5 poin ini. Yang pertama, apa yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Yang kedua, mengapa Islam sangat menganjurkan sholat berjamaah, terutama di masjid? Kemudian yang ketiga, apa manfaat sosial yang bisa kita rasakan dari sholat berjamaah? Yang keempat, siapa saja yang boleh menjadi imam dan sholat berjamaah? Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan jika ketika kita datang ke masjid sholat berjamaah sudah selesai dilakukan? Yuk silakan diskusikan sama teman-temannya. Ya, ada kendala kira-kira? Baik, kira-kira udah menemukan jawabannya? Bagus. Semangat. Kendala? Tidak, Bi. Yakin? Yakin, Bi. Bisa menjawab? Sudah, Bi. Sudah sepakat dengan jawabannya? Sudah, Bi. Bagus. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sudah selesai semua yakin? Sudah diskusikan terkait dengan? Kalau memang iya, kalau memang sudah, maka Abi akan meminta kalian untuk menjawab pertanyaan ini secara acak. Kira-kira kelompok mana yang mau jawab duluan? Baik, kelompok 2. Abi minta kelompok 2 jawab pertanyaannya. Apa manfaat sosial yang bisa kita apa nih?
kita rasakan dari sholat berjamaah? Adalah melatih kepemimpinan dan ketaatan serta menciptakan keteraturan dan kebersamaan dalam ibadah. Hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Bagus. Sekarang kelompok siapa lagi? Baik, kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3. Apa yang harus kita lakukan jika datang ke masjid dan sholat berjamaah sudah selesai? Apa kira? Kita melaksanakan sholat secara sendiri dari parit atau jika ada orang lain yang belum sholat bisa mengajak untuk berjamaah bersama. Bisa, kamu hebat. Hebat, hebat, hebat. Terus lagi kelompok 4. Kelompok 4. Saya kelompok 4. Mengapa Islam sangat mengajarkan sholat berjamaah terutama di masjid? Kira-kira apa? Ya, berikan pada sampai bisa sering semangat bersama dan ibadah dalam beberapa pendapat ulama menjalankan berjamaah secara terus bisa termasuk perbuatan makruh atau bahkan dosa. Kamu hebat, 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 hebat. Baik, Pak ya. Tapi mau tanya soal yang ketiga. Soal yang pertama. Apa yang membedakan sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Sholat berjamaah salat yang dilakukan secara bersamaan. Salah satunya ada imam dan ada makmum. Oke. Salat sendiri tetap ada makmum. Bagus, kamu hebat. Hebat, hebat, hebat. Bagus, sekarang Abi minta kalian untuk mensimulasikan praktek sholat berjamaah. Ya, Abi tunjuk kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 maju. Salah satunya berperan sebagai imam. Silakan diambil apelnya. Baik, coba salin teks yang Abdi kirim. Link yang Abdi kirim ke kalian melalui grup WA-nya. Sudah semua? Ada yang selesai kan? Ada yang sudah salah. Oke, silakan dibaca dengan teliti ya. Nah, cukup, tepuk tangan.
dapatkan kira-kira dari materi yang kita lakukan sekarang? Pertama tentang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, adab sholat, dan yang terakhir dampak positif sholat berjamaah. Nah, kesimpulannya gimana? Sholat berjamaah ini kesimpulan secara umum. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan lagi tidak? Gimana sholat berjamaah itu? Sholat? Bagus, tepuk hebat. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kira-kira nih dalam proses pelajaran kita dari awal sampai akhir, ada nggak yang kira-kira kurang? Ada nggak yang kira-kira kurang? Jadi nanya itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita lanjut dengan nanti pemberian tugas untuk lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian lakukan di rumahnya masing-masing. Lembar kerjanya nanti akan Abi kirimkan lewat Google Classroom-nya kita, ya. Sudah tergabung semua kan? Nah, lembar tugasnya itu akan Abi kirimkan ke Google Classroom-nya kita. Silakan nanti di-download kemudian dijadikan acuan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Oke ya? Demikian kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Setelah selesai, mari kita baca doa untuk keberkahan ilmu yang kita dapat hari ini. Silakan Abang Doni dipimpin doanya. Ridho, Iqra, wa Jangan lupa tetap semangat, laksanakan perintah kita sebagai umat Islam, lakukan sholat, terutama sholat berjamaah. Semangat, 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 tepuk semangat.